Adam Yudhistira, 39 tahun, adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri, tepatnya di Direktorat Perlindungan Warga Negara. Ia bukan tipe orang yang suka mencari perhatian. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai pribadi yang teliti, pendiam, dan sangat berdedikasi. Namun di balik sikap tenang, Adam sedang memegang sebuah kasus yang luar biasa berbahaya. Dia baru saja ditugaskan sebagai saksi ahli sekaligus pemegang data kunci dalam penyelidikan sindikat internasional tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini melibatkan nama-nama besar dan jaringan yang menggelikan, membuat setiap langkah Adam menjadi sangat berisiko. Karena tugasnya yang intensif di Jakarta, yang menyewa sebuah kamar di Wisma Cendana, sebuah rumah kos premium di kawasan elit Menteng, untuk beberapa minggu. Kamar nomor 308 menjadi tempat tinggal sekaligus ruang kerjanya. Ruangan itu tidak terlalu besar, hanya berisi satu tempat tidur, meja kerja, lemari, dan kamar mandi dalam. Di meja kerjanya, sebuah laptop selalu menyala hingga larut malam, berisi ratusan halaman dokumen, data transaksi, dan bagian alur yang menghubungkan para korban dengan para pelaku utama sindikat tersebut. Adam sadar sepenuhnya akan bahaya yang ia hadapi. Karena itu, ia selalu memastikan pintu kamarnya yang menggunakan sistem kunci kartu pintar atau smart lock selalu tertutup rapat. Ia percaya sistem keamanan modern itu bisa melindunginya. Ia tidak pernah tahu bahwa ancaman terbesar bukanlah datang dari upaya mendobrak pintu, melainkan dari konspirasi yang sudah merasuk ke dalam sistem internal Wisma itu sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menelpon istrinya di Yogyakarta, memberi kabar tanpa pernah sedikit pun menyinggung tentang tekanan atau ancaman yang mungkin ia rasakan. Baginya sikapnya yang terlalu tenang inilah yang justru membuatnya menjadi target yang mudah dipetakan. Wisma Cendana dikelola oleh dua sosok kunci, Pak Basuki, sang pemilik, dan Suryo, penjaga kos kepercayaan yang sudah bekerja belasan tahun. Pak Basuki adalah seorang pengusaha yang penampilannya selalu necis, tetapi di balik layar, bisnisnya sedang diambang kehancuran. Ia memiliki hutang dalam jumlah besar kepada pihak yang salah, dan para penagih hutang mulai bertindak agresif. Suryo, di sisi lain, adalah pria sederhana yang sangat patuh. Ia tidak banyak bicara dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Basuki tanpa bertanya. Baginya, Pak Basuki adalah penolong yang memberinya pekerjaan. Kepatuhan buta Suryo dan kerakusan Pak Basuki yang terdesak keadaan menciptakan kombinasi sempurna untuk sebuah kejahatan. Sekitar seminggu sebelum kematian Adam, seorang pria berpakaian api menemui Pak Basuki di kantornya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai konsultan bisnis dan langsung ke pokok persoalan. Ia tahu tentang masalah keuangan Pak Basuki. Ia menawarkan sebuah solusi. Sejumlah besar uang tunai cukup untuk melunasi semua hutangnya dan memulai hidup baru. Syaratnya ada dua. Pertama, berikan akses penuh terhadap sistem CCTV Wisma, termasuk kata sandi ke Digital Video Recorder atau DVR. Kedua, perintahkan Suryo untuk mengikuti instruksi dari sebuah nomor telepon sekali pakai pada malam yang akan ditentukan. Pak Basuki awalnya ragu, keringat dingin membasahi keningnya. Ia sadar ini bukan permintaan biasa. Namun bayangan lilitan hutang dan ancaman para penagihnya membuatnya gelap mata. Ia akhirnya setuju. Sore harinya ia memanggil Suryo. Suryo, nanti akan ada pekerjaan khusus untukmu. Ada tamu penting yang perlu privasi total. Nanti akan ada yang menelponmu. Ikuti saja semua perintahnya. Ini demi keamanan Wisma kita. Anggap saja ini bagian dari pelayanan VIP, ujar Basuki. Suryo, tanpa curiga sedikit pun, hanya mengangguk patuh. Roda konspirasi telah berputar. Eksekutor yang disewa untuk menghabisi nyawa Adam bukanlah pembunuh bayaran biasa. Ia adalah seorang spesialis dalam operasi senyap dan rekayasa TKP. Ia tidak pernah meninggalkan jejak forensik, dan karyanya selalu berhasil mengelabui penyelidik tingkat pertama, seringkali ditutup sebagai kasus bunuh diri atau kecelakaan. Selama 10 hari, ia mempelajari targetnya. Dari sebuah unit apartemen di seberang jalan, dengan peralatan canggih, ia memetakan segalanya. Ia tidak hanya mengamati Adam, tetapi juga seluruh ekosistem Wisma Cendana. Ia tahu jadwal pergantian penjaga. Ia tahu di mana letak ruang server CCTV. Dan yang terpenting, ia menemukan kelemahan desain pada jendela kamar-kamar di lantai 3.
Jendela itu bisa dibuka dari luar dengan sebuah alat khusus berbahan logam tipis yang kuat, tanpa meninggalkan bekas congkelan yang jelas. Rencananya pun terbentuk. Ia tidak akan masuk melalui pintu. Ia akan masuk melalui jendela saat targetnya sudah tertidur. Namun, ia butuh CCTV mati total pada saat ia beraksi. Disinilah peran Pak Basuki dan Suryo menjadi penting. Sang eksekutor tidak perlu repot-repot meretas sistem dari jarak jauh. Ia hanya perlu memberikan instruksi. Melalui telepon sekali pakai, ia menghubungi Suryo dan memberinya perintah yang sangat spesifik dan sederhana. Pada jam yang akan saya tentukan, pergi ke ruang server. Di sana ada alat perekam CCTV berwarna hitam, DVR. Cabut kabel powernya. Di sebelahnya ada kotak putih dengan lampu berkedip, router internet. Cabut juga kabel powernya. Jangan bertanya, lakukan saja dan bosmu akan sangat berterima kasih. Bagi sang eksekutor, membunuh itu mudah. Yang sulit adalah menciptakan cerita yang akan dipercaya semua orang sesudahnya. Dan untuk Adam Yudhistira, cerita yang ia siapkan adalah sebuah tragedi bunuh diri seorang diplomat yang depresi. Malam eksekusi telah ditentukan. Sang eksekutor sudah berada di pos pengawasannya di seberang jalan, memonitor pergerakan Adam melalui akses CCTV yang sudah ia miliki. Ia melihat Adam pulang sekitar pukul 19.45 menit dan masuk ke kamarnya pada pukul 20. Ia menunggu dengan sabar. Operasi ini membutuhkan ketenangan dan presisi waktu yang sempurna. Ia perlu memastikan Adam sudah benar-benar berada di dalam kamar dan tidak akan keluar lagi untuk waktu yang lama. Ia terus mengamati, menunggu momen yang paling lengang. Tepat pukul 21.11 menit, sang eksekutor mengirimkan pesan teks ke telepon sekali pakai yang dipegang Suryo. Pesan itu hanya berisi satu kata, sekarang. Di Wisma Cendana, Suryo yang sedang berjaga di pos depan menerima pesan itu. Jantungnya sedikit berdebar, tapi ia teringat pesan Pak Basuki. Dengan langkah santai agar tidak menarik perhatian, ia berjalan menuju ruang server di lantai dasar. Ruangan itu tidak terkunci. Di dalamnya, sesuai instruksi, ia melihat sebuah kotak hitam besar dengan beberapa lampu kecil menyala, DVR. Di sebelahnya, sebuah router internet juga berkedip. Tanpa berpikir panjang, ia membungkuk dan mencabut kedua kabel power dari stop kontak. Seketika, layar monitor CCTV di pos jaga menjadi gelap. Semua kamera di Wisma, termasuk di koridor lantai 3, mati total. Di seberang jalan, layar laptop sang eksekutor juga kehilangan sinyal. Jendela kegelapan selama 1 jam lebih yang ia butuhkan kini telah terbuka. Ia segera berkemas, mengenakan pakaian serba hitam, sarung tangan, dan peralatannya. Waktunya beraksi telah tiba. Kematian Adam Yudhistira kini tinggal menunggu waktu. Sebelum semua mata digital di Wisma Cendana dibutakan, rekaman CCTV sempat menangkap jam-jam terakhir kehidupan normal Adam Yudhistira. Pukul 19.57, kamera di lobi merekamnya masuk, membawa sebuah tas kerja di tangan kanan dan sebuah kantong plastik putih berisi makanan di tangan kiri. Ia tampak lelah, namun berjalan dengan tenang. Ia menyapa Suryo di meja resepsionis dengan anggukan singkat sebelum naik ke kamarnya. Pukul 20.00, CCTV di koridor lantai 3 merekamnya membuka pintu kamar 308 dengan kartu akses dan masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Di dalam kamar, Adam meletakkan makanannya di meja dan langsung membuka laptopnya. Ia bekerja selama hampir 1,5 jam, sesekali menyuap makanan yang sudah dingin. Sekitar pukul 21.30, ia melakukan panggilan video dengan istrinya. Percakapan itu normal, membahas kegiatan anak mereka di sekolah dan rencana Adam untuk pulang di akhir pekan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda depresi atau ketakutan dalam suaranya. Setelah menutup telepon, ia kembali bekerja. Pukul 23.24, kamera koridor kembali merekam pintu kamar 308 terbuka. Adam keluar dengan sebuah kantong plastik hitam di tangan kirinya, berisi sampah dari makan malamnya. Ia berjalan ke ujung koridor untuk membuangnya. 2 menit kemudian, pukul 23.26, ia terekam kembali masuk ke dalam kamarnya. Itulah citra terakhir Adam Yudhistira yang terekam oleh kamera. Beberapa menit setelah itu, pada pukul 21.11.24 waktu server, seluruh sistem CCTV di Wisma itu mati. Kegelapan total menyelimuti setiap sudut koridor, memberikan panggung yang sempurna bagi sang eksekutor untuk memulai babak terakhirnya. Saat CCTV mati, sang eksekutor sudah bergerak. Ia memanjat dinding belakang Wisma yang minim penerangan dan mencapai balkon kecil di luar jendela kamar 308. Dengan alat logam tipis yang sudah ia siapkan, ia menyelipkannya di celah jendela. Dengan sedikit tekanan yang terukur, kunci grendel di bagian dalam berhasil ia geser.
jendela terbuka tanpa suara decitan sedikit pun. Di dalam, Adam masih duduk di depan laptopnya, begitu fokus hingga tidak menyadari kehadiran sesosok bayangan yang masuk ke kamarnya. Sang eksekutor bergerak cepat. Sebelum Adam sempat menoleh, sebuah kain yang sudah dibasahi kloroform membekap mulut dan hidungnya dari belakang. Adam terkejut, mencoba meronta, namun tenaganya hilang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tubuhnya lemas dan kesadarannya memudar. Sang eksekutor menahan tubuh Adam agar tidak jatuh ke lantai dan menimbulkan suara. Ia kemudian mendudukkan Adam di kursi, memastikan ia masih bernafas namun dalam kondisi tidak berdaya. Misi pertama selesai, target berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan dan tanpa suara. Setelah itu, ia mengambil laptop dan ponsel milik Adam, bukan untuk dicuri, tetapi untuk diambil datanya. Menggunakan perangkat khusus, ia menyalin seluruh isi hard drive laptop dan memori ponsel ke dalam sebuah penyimpanan portabel. Setelah semua data sensitif terkait kasus TPPO berhasil diamankan, ia meletakkan kembali laptop dan ponsel itu di atas meja. Kini, saatnya untuk misi kedua, menghilangkan saksi dan menciptakan sebuah mahakarya ilusi. Ketika Adam mulai sedikit siuman, pengjahatannya kabur. Hal pertama yang ia lihat adalah sang eksekutor berdiri di hadapannya, menunjukkan layar sebuah tablet. Di layar itu tertampang siaran langsung dari kamera tersembunyi yang mengarah ke teras rumahnya di Yogyakarta, tempat kedua anaknya biasa bermain. Ancaman itu begitu jelas tanpa perlu diucapkan. Wajah Adam memucat, rasa takut yang luar biasa mengalahkan sisa-sisa keinginannya untuk melawan. Ia tahu nyawa keluarganya menjadi taruhan. Sang eksekutor kemudian meletakkan satu gulung lakban kuning di atas meja, jenis lakban yang biasa dipakai untuk industri. "Kau akan melakukannya sendiri," bisik sang eksekutor untuk pertama dan terakhir kalinya, "agar terlihat seperti pilihanmu." Dengan tangan gemetar, Adam mengambil gulungan lakban itu, meninggalkan sidik jarinya dengan jelas di seluruh permukaan gulungan. Di bawah tatapan dingin sang eksekutor, Adam mulai melilitkan lakban itu ke wajahnya, mulai dari mulut, lalu ke hidung, hingga menutupi seluruh kepalanya. Setiap kali ia ragu, sang eksekutor hanya perlu menunjuk ke arah tablet. Air mata mengalir di pipi Adam sebelum tertutup oleh lapisan lakban berikutnya. Sang eksekutor mengawasi dengan seksama, memastikan lilitan itu terlihat rapi, namun tidak sempurna, khas pekerjaan orang yang panik. Setelah Adam lemas kehabisan napas, sang eksekutor yang mengenakan sarung tangan membaringkan tubuhnya di lantai dalam posisi yang tidak wajar seolah terjatuh. Ia lalu menutupinya dengan selimut, meninggalkan hanya bagian kepala yang terlilit lakban yang terlihat. Ia merapikan kursi, memastikan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kamar itu kini menjadi sebuah panggung sandiwara yang sempurna. Setelah pementasan selesai, sang eksekutor melakukan pemeriksaan terakhir. Ia memastikan tidak ada sehelai rambut atau jejak kakinya yang tertinggal. Ia keluar melalui jendela dengan cara yang sama seperti saat ia masuk, lalu menutupnya kembali dengan rapat dari luar. Ia turun dari gedung dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dari lokasi yang aman, ia mengirim pesan kedua ke Suryo. "Tunggu 1 jam, lalu nyalakan." Tujuannya adalah untuk menciptakan jeda waktu yang cukup panjang agar proses rigor mortis atau kaku mayat mulai terjadi, sehingga menyulitkan penentuan waktu kematian yang akurat. 1 jam kemudian, sekitar pukul 22.30, Suryo kembali ke ruang server dan menyalakan kembali DVR serta router internet. CCTV Wisma kembali berfungsi. Pada saat inilah sang eksekutor melakukan langkah jeniusnya yang terakhir. Menggunakan akses yang ia punya, ia meretas sistem CCTV secara real time. Ia mengubah sudut pandang kamera di koridor lantai 3. Jika sebelumnya kamera itu menyorot lurus ke sepanjang koridor, kini ia mengarahkannya untuk fokus secara sempurna ke pintu dan jendela kamar 308. Tujuannya adalah untuk menciptakan bukti palsu, seolah-olah ada yang curiga dan sengaja mengarahkan kamera ke kamar itu sebelum penemuan mayat. Ini akan membuat polisi bingung. Setelah itu, untuk memperkuat alibinya, Suryo melakukan 2 hal sesuai instruksi. Pada pukul 00.27, ia berjalan mondar-mandir di depan kamar Adam sambil berpura-pura menelpon. Lalu pada pukul 2.20, ia kembali lewat sambil membawa sapu, sengaja melirik ke arah jendela. Semua tindakan ini direkam oleh CCTV yang sudah kembali menyala, dirancang untuk mendukung ceritanya nanti bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai penjaga kos. Keesokan paginya, sesuai skenario, drama dimulai. Istri Adam di Yogyakarta menelpon Suryo dengan panik,
mengatakan bahwa suaminya tidak bisa dihubungi sejak semalam. Suryo memainkan perannya sebagai penjaga yang peduli, segera mengajak seorang petugas kebersihan untuk memeriksa kamar 308. Seluruh adegan ini terekam dengan jelas oleh CCTV yang sudutnya sudah diatur dengan sempurna. Mereka tiba di depan pintu, mengetuk berulang kali dan memanggil nama Adam. Tidak ada jawaban. Suryo mencoba membuka pintu dengan kartu akses master, tetapi gagal. Pintunya dikunci dari dalam. Katanya kepada rekannya, cukup keras agar suaranya mungkin terekam oleh mikrofon CCTV. Lalu, Suryo memulai bagian terpenting dari sandiwaranya. Ia menyalakan kamera ponselnya dengan alasan untuk dokumentasi bagi pemilik dan keluarga. Kemudian, ia mendekati jendela. Dengan gerakan yang sangat efisien, ia mencongkel jendela itu hingga terbuka. Gerakannya terlalu ahli untuk seseorang yang melakukannya karena panik. Ia memasukkan tangannya, meraih grendel pintu dan membukanya dari dalam. Begitu pintu terbuka dan mereka melihat kondisi di dalam, rekannya menjerit, sementara Suryo bertindak panik dan segera menelpon polisi. Kepada polisi yang datang, ia menceritakan semua kronologi versinya. Ditelepon istri korban, mencoba membuka pintu dan terpaksa membuka jendela. Ia juga menyerahkan rekaman CCTV dan video dari ponselnya sebagai bukti kejujurannya. Di atas kertas, cerita Suryo tampak masuk akal dan semua bukti visual seolah mendukungnya. Laporan awal dari tim lapangan tergeletak di meja saya, dengan kesimpulan tersirat yang mengarah pada bunuh diri. Saya mendorong laporan itu ke samping dengan punggung tangan. Omong kosong, ini bukan bunuh diri. Ini adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang dieksekusi dengan sempurna. Terlalu sempurna hingga justru terlihat cacat di mata saya. Saya tidak akan membiarkan kasus ini ditutup dengan sebuah kebohongan. Pagi itu juga saya membentuk sebuah tim investigasi khusus yang saya beri nama sandi, Operasi Sonata Sunyi, karena pembunuhan ini dilakukan dalam keheningan total. Tim ini kecil, hanya terdiri dari 5 orang penyidik terbaik dari unit saya, ditambah 2 ahli forensik digital dari Mabes Polri. Rapat pertama kami singkat dan padat. Saya berdiri di depan papan tulis putih, mengabaikan semua teori tentang depresi atau masalah pribadi korban. Lupakan semua itu, kata saya kepada tim. Fokus kita ada 4. Pertama, saya menulis nama Suryo dan Basuki di papan tulis. Awasi kedua orang ini 24 jam penuh. Saya mau tahu setiap pergerakan mereka, dengan siapa mereka bicara, dan yang terpenting, bagaimana mereka membelanjakan uang mereka. Pasang penyadap di telepon mereka dan lacak semua transaksi keuangan mereka. Saya ingin laporan lengkap latar belakang finansial mereka dalam 3 hari. Kedua, lanjut saya sambil menunjuk ke arah ahli forensik digital. Saya mau server DVR CCTV itu dibongkar di laboratorium kalian. Jangan hanya periksa rekamannya. Saya mau tahu apakah ada jejak fisik, seperti kabel power yang dicabut dan dipasang kembali. Cari bukti adanya akses jarak jauh, sekecil apapun, terutama setelah rekaman kembali menyala. Ketiga, pandangan saya beralih ke penyidik senior di tim saya. Urus surat perintah untuk melakukan ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Adam Yudhistira. Saya mau tim forensik terbaik dari rumah sakit Polri yang menanganinya. Periksa setiap jengkal tubuhnya, cari tanda obat bius, sedatif, racun, atau zat apapun yang bisa melumpuhkan seseorang. Dan yang terakhir, saya berhenti sejenak, menatap setiap anggota tim saya. Kita bekerja dalam senyap, tidak ada informasi apapun yang boleh bocor ke media. Di mata publik, kasus ini masih diselidiki sebagai kemungkinan bunuh diri. Biarkan para pelaku merasa aman dalam kebohongan mereka. Justru saat mereka lengah, kita akan menerkam. Rapat selesai, laksanakan. Ruangan itu kosong dalam sekejap, menyisakan saya dengan papan tulis putih yang berisi awal dari sebuah perburuan panjang. 3 hari setelah operasi Sonata Sunyi dimulai, retakan pertama pada dinding kebohongan para pelaku mulai terlihat. Tim pengawas keuangan memberikan laporan yang saya tunggu-tunggu. Laporan itu seperti alarm kebakaran di tengah malam. 2 hari setelah kematian Adam, Pak Basuki, sang pemurik Wisma, melakukan pembayaran tunai dalam jumlah sangat besar kepada salah satu kreditornya. Jumlahnya mencapai 500 juta rupiah. Menurut data perbankan, kondisi keuangan Basuki selama 6 bulan terakhir sangat buruk. Ia bahkan beberapa kali gagal membayar cicilan utangnya. Munculnya uang tunai dalam jumlah sebesar itu secara tiba-tiba adalah sebuah anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Itu adalah bendera merah pertama. Bendera merah kedua datang dari pengawasan terhadap Suryo, si penjaga kos. Pria yang selama ini hidup pas-pasan dengan gaji bulanan yang tidak seberapa,
tiba-tiba membeli sebuah sepeda motor sport baru secara tunai. Tim di lapangan juga melaporkan ia membeli beberapa barang elektronik mahal dan sering mentraktir teman-temannya di warung kopi. Pola pengeluarannya berubah drastis dalam seminggu terakhir. Dari mana seorang penjaga kos mendapatkan uang sebanyak itu? Kedua fakta ini sudah lebih dari cukup. Uang adalah motivator ulung, tetapi juga meninggalkan jejak yang paling bau. Basuki dan Suryo telah menerima bayaran atas pekerjaan mereka, dan mereka cukup bodoh untuk langsung membelanjakannya. Sore itu saya mengumpulkan tim kembali. Kita sudah punya kaitnya, kata saya sambil menunjukkan laporan keuangan Basuki dan foto-foto Suryo dengan motor barunya. Mereka sudah memakan umpannya. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan bukti awal aliran dana mencurigakan yang terkait dengan waktu kejadian perkara. Besok pagi, sebelum matahari terbit, kita jemput mereka berdua di lokasi terpisah secara serentak. Saya mau mereka terkejut, tidak punya waktu untuk saling berkomunikasi atau menghilangkan barang bukti. Tim 1 tangani Basuki, saya akan pimpin langsung tim 2 untuk menangani Suryo. Saya tahu Suryo adalah mata rantai yang paling lemah, dan saya akan mematahkannya malam itu juga. Perburuan sesungguhnya akan segera dimulai. Pukul 5 pagi tim kami bergerak serentak. Pak Basuki kami tangkap di rumah mewahnya tanpa banyak perlawanan, meski wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Sementara itu, saya dan tim saya mendobrek pintu kamar kos sederhana milik Suryo. Ia kami temukan masih tertidur, dan reaksinya saat kami borgol adalah ketakutan yang murni. Di kantor, kami menempatkan mereka di 2 ruang interogasi yang terpisah. Sesuai dugaan, Basuki bersikap angkuh, menyangkal semuanya, dan terus berteriak meminta pengacaranya. Kami membiarkannya. Target utama saya adalah Suryo. Saya masuk ke ruang interogasi Suryo sendirian. Ia duduk di kursi, gemetar, wajahnya pucat. Saya tidak membentaknya. Saya duduk di hadapannya, meletakkan 2 berkas di atas meja. Suryo, saya tahu kamu orang baik yang hanya mengikuti perintah. Ia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Saya membuka berkas pertama. Di dalamnya ada foto-foto Suryo dengan motor barunya, bukti transfer uang ke rekening saudaranya di kampung, dan rincian pengeluarannya seminggu terakhir. Kamu dapat banyak uang ya minggu ini. Dari mana? Suryo hanya diam, menunduk. Saya membuka berkas kedua. Ini laporan keuangan bosmu, Pak Basuki. Sehari setelah Adam meninggal, dia membayar utang 500 juta. Tunai. Padahal sebelumnya dia hampir bangkrut. Kata saya sambil menatap matanya dalam-dalam. Suryo, dengarkan saya baik-baik. Pak Basuki itu pengusaha. Dia licik. Dia akan mengorbankan siapapun untuk menyelamatkan dirinya. Saat ini pengacaranya sedang bekerja keras untuk melemparkan semua kesalahan kepadamu. Mereka akan bilang kaulah yang bersekongkol dengan pembunuh Adam demi uang, dan Pak Basuki tidak tahu apa-apa. Kamu akan dihukum seumur hidup sendirian. Sementara dia bebas. Taktik itu berhasil. Air mata Suryo akhirnya pecah. Ia menangis sesenggukan. Bukan saya, Pak. Bukan saya membunuh. Saya hanya disuruh. Racaunya. Selama 1 jam berikutnya, Suryo menceritakan semuanya. Ia mengaku diperintah oleh Basuki untuk mematikan DVR dan router pada jam yang ditentukan. Ia juga mengaku diperintah untuk melakukan patroli aneh dan merekam proses pendobrakan jendela, semua demi bayaran sebesar 50 juta rupiah. Pak Basuki bilang ini hanya untuk memberi pelajaran pada penghuni yang sombong, Pak. Saya tidak tahu kalau akan ada yang mati. Isaknya, pengakuan Suryo adalah kunci pertama yang membuka gerbang konspirasi ini. Dengan rekaman pengakuan Suryo di tangan, saya berjalan ke ruang interogasi tempat Basuki menunggu dengan angkuh bersama pengacaranya. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan sebuah speaker kecil di atas meja dan memutar rekaman pengakuan Suryo sepenuhnya. Wajah Basuki berubah dari merah karena marah menjadi pucat pasi. Tembok kesombongannya runtuh seketika. Pengacaranya pun terdiam, tahu bahwa posisi kliennya sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah rekaman selesai, saya menatap Basuki. Sekarang giliran Anda bercerita. Atau saya akan memastikan Anda mendapat tuntutan maksimal sebagai otak pembunuhan berencana berdasarkan kesaksian pegawai Anda. Basuki akhirnya menyerah. Ia mengaku telah dihubungi oleh seorang perantara yang menawarkan uang untuk membereskan masalah utangnya. Namun, ia berkesiras bahwa kesepakatannya adalah untuk mengambil data dari laptop Adam, bukan untuk membunuhnya. Ia mengira ini adalah kasus spionase perusahaan. Orang itu bilang target adalah seorang pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan,
Mereka hanya perlu mengambil kembali datanya. Mereka butuh CCTV mati agar operasinya tidak terekam. Saya tidak tahu mereka akan membunuhnya, dalihnya. Ia memberikan deskripsi fisik perantara itu, seorang pria berperawakan tegap dengan bekas luka di pelipisnya. Di saat yang bersamaan, telepon saya berdering. Panggilan itu dari laboratorium forensik. Kabar yang mereka bawa adalah paku terakhir untuk peti mati para pelaku. Pertama, analisis digital pada DVR CCTV mengkonfirmasi adanya jeda daya selama tepat 78 menit. Lebih penting lagi, mereka menemukan jejak remote login atau akses jarak jauh ke sistem beberapa menit setelah DVR kembali menyala. Jejak ini sangat canggih, dilapis melalui berbagai server di luar negeri. Namun, jejak terakhir mengarah ke sebuah jaringan telepon satelit terenkripsi yang sering digunakan oleh organisasi kriminal tingkat tinggi. Ini membuktikan adanya keterlibatan seorang profesional. Kabar kedua datang dari tim otopsi ulang. Mereka menemukan residu midazolam, sejenis obat penenang kerja cepat dalam sampel darah Adam. Korban telah dibius sebelum dieksekusi. Semua kepingan puzzle kini mulai menyatu dengan sempurna. Kasus ini telah berevolusi. Dari yang semula diduga bunuh diri, kini menjadi kasus pembunuhan berencana oleh sindikat internasional. Suryo dan Basuki hanyalah bidak kecil yang dikorbankan. Target kami sekarang ada dua. Sang eksekutor alias si hantu yang masuk ke kamar Adam, dan dalang utama di balik semuanya. Berbekal deskripsi perantara dari Basuki dan data jaringan telepon satelit dari Lab4, tim saya mulai bekerja sama dengan Interpol. Kami menyebarkan sketsa wajah perantara itu ke seluruh jaringan kepolisian internasional. Fokus saya beralih ke motif. Jika ini semua dilakukan untuk mengambil data, maka dalangnya pastilah orang yang paling terancam oleh data tersebut. Tim saya berhasil memulihkan sebagian kecil data dari laptop Adam yang telah dihapus secara profesional. Di antara fragmen data yang berhasil diselamatkan itu, ada beberapa nama dan alur transaksi terkait kasus TPPO. Satu nama terus muncul sebagai kepala dari semua operasi, yaitu Prakoso Wijoyo, seorang Taipan yang memiliki bisnis di berbagai sektor dan dikenal memiliki koneksi yang sangat kuat di dunia politik dan penegakan hukum. Dialah yang akan hancur jika laporan Adam dipublikasikan. Kami segera menempatkan Prakoso Wijoyo dalam pengawasan tingkat tinggi. Kami melacak semua komunikasinya, mencari hubungan antara dia dengan perantara atau jaringan telepon satelit yang digunakan sang eksekutor. Selama berminggu-minggu kami tidak menemukan apa-apa. Prakoso terlalu lihai, ia tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Namun kami tahu, cepat atau lambat, setiap penjahat pasti akan membuat kesalahan. Kami hanya perlu menunggu dengan sabar sambil terus menekan setiap jaringan yang terkait dengannya. Berharap salah satu dari mereka akan panik dan membuat langkah yang salah. Perburuan ini telah memasuki level tertinggi, sebuah permainan catur melawan seorang raja yang sangat kuat. Setelah hampir 2 bulan penyelidikan senyap, langkah salah yang kami tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Bukan dari Prakoso, tetapi dari sang eksekutor. Interpol Cabang Asia Tenggara memberikan informasi bahwa jaringan telepon satelit dengan enkripsi yang sama baru saja aktif di Batam, Kepulauan Riau, untuk merencanakan sebuah pekerjaan baru. Sang eksekutor ternyata cukup arogan untuk kembali beroperasi di wilayah Indonesia. Kesempatan emas ini tidak kami sia-siakan. Sebuah tim gabungan dari unit saya dan Densus 88 segera diterbangkan ke Batam. Setelah 3 hari pengintaian yang menegangkan, kami berhasil menentukan lokasi persembunyian sang eksekutor di sebuah villa mewah di kawasan Nongsa. Pukul 3 dini hari, kami melakukan penyergapan. Sang eksekutor, yang nama aslinya adalah Roni, ternyata adalah mantan anggota pasukan khusus yang membelot. Ia memberikan perlawanan sengit, namun tim kami lebih siap. Ia berhasil kami lumpuhkan dan tangkap. Di vilanya, kami menemukan sebuah tas berisi peralatan khusus untuk membobol kunci dan jendela, beberapa paspor palsu, dan yang terpenting, sebuah hard drive terenkripsi. Pakar kami berhasil membukanya, dan di dalamnya kami menemukan salinan penuh dari data laptop Adam Yudhistira. Kemenangan besar pertama telah kami raih. Dengan bukti data dari laptop Adam dan kesaksian sang eksekutor yang akhirnya kami dapatkan setelah interogasi panjang, kami akhirnya memiliki cukup bukti untuk menjerat sang dalang utama. Pagi harinya, saya memimpin langsung tim penangkapan ke menara perkantoran milik Prakoso Wijoyo di jantung Jakarta. Tanpa membuat keributan, kami masuk ke ruang kerjanya yang mewah di lantai 50. Prakoso sedang duduk di kursi kulitnya, menatap kami dengan dingin, seolah sudah menduga hari ini akan tiba. "Prakoso Wijoyo," kata saya sambil menunjukkan surat perintah penangkapan.
Anda ditangkap atas dugaan menjadi otak pembunuhan berencana terhadap seorang diplomat negara, Adam Yudhistira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Saat ia digiring keluar dari kantornya, saya tahu bahwa ini adalah akhir dari sandiwara besar mereka. Dari penjaga kos yang serakah, pemilik wisma yang terdesak utang, hingga seorang pembunuh profesional dan taipan yang kejam. Semua mata rantai kejahatan itu telah kami putus. Kasus Sonata Sunji secara resmi ditutup.